Sisi lain kita ketahui lockdown total ini sepertinya menjadi kebijakan yang cukup berat dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu sebenarnya apa nih kebijakan yang cocok untuk diterapkan di negara kita? Ya memang PSBB, jadi lockdown yang dianut di luar itu sebenarnya di Indonesia berdasar regulasi ya PSBB itu. Jadi PSBB itu berbasis regulasi, itu nggak ada aktivitas apapun ya. Sosial, ekonomi, keagamaan tidak ada ya, semuanya. Dan itu kotanya kota mati, itu PSBB. Hanya yang memberatkan ini adalah adanya konsekuensi dukungan terhadap walaupun tidak secara clearly jelas disampaikan, tapi ya tidak terlalu jauh berbeda dengan karantina wilayah. Ada kewajiban pemerintah karena masyarakat kita ini kan terutama yang golongan rentan nggak mungkin kalau nggak di support, didukung, nggak akan efektif juga PSBB-nya. Dan khususnya saat ini yang sangat penting itu kondisinya makin serius kan di Pulau Jawa ya. Walaupun di luar Jawa pun ada beberapa daerah yang sudah hampir sama kondisinya dengan provinsi atau kondisi di Jawa. Nah, ya, tidak memungkinkan untuk melaksanakan PSBB yang dalam artian lockdown versi Indonesia ini, ya perkuat apa? 3T-nya dan 5M-nya. Karena ya saya mengusulkan ini bukan PSBB yang seperti ini, yang saya usulkan di Maret lalu itu ya ketika masih skala lokal. Saat itu saya sampaikan kalau gitu kita lakukan PSBB komunitas lah, skala mikro. Saat itu ya pada Maret akhir dan juga awal April. Tapi toh tidak dilakukan kan saat itu, sehingga akhirnya ya saat ini sudah terlampau besar. Jadi bahwa saat ini kalau saya disampaikan, kenapa saya baru sekarang menyampaikan, ya saya dari dulu sudah sampaikan itu. Jadi inilah pentingnya pemerintah selalu berbasis sains, selalu meminta pendapat dari yang memahami masalah pengendalian pandemi. Ya tidak hanya saya, juga ada beberapa epidemiolog lain, dan ini akan sangat membantu dalam pemilihan strategi yang tepat karena waktu itu musuh ketiga kita yang paling besar selain virus itu sendiri dan juga infodemik ya. Karena golden periodnya terlewat. Ketika golden period katakanlah PPKM mikro ini harusnya efektif, tapi kalau dilakukan di Maret gitu. Bahkan kalau dilakukan di Februari ya, ketika masih ramai-ramai penyangkalan itu. Nah, ini yang tentu golden periodnya karena sudah lewat, ya nggak bisa dipaksakan karena nggak akan efektif. Kalau dipaksakan pun kasusnya terus meledak dan merugikan kita semua. Baik, berarti menurut Anda ini sebenarnya sudah cukup terlambat ya bagi pemerintah untuk melakukan PPKM dan juga yang skalanya mikro saat ini. Dan di sisi lain Pak Diki, kita ketahui bahwa Bloomberg ini memproyeksikan bahwa butuh 10 tahun bagi Indonesia untuk menyelesaikan vaksinasi massal. Sementara kalau kita lihat pemerintah kita cukup optimistis sekali dengan target hanya sekitar 1 tahun saja. Nah, menurut Anda apakah target 1 tahun ini masih realistis melihat banyak sekali penduduk yang ada di Indonesia ini Pak? Ya, sebelum menjawab itu, saya ingin agak sedikit menambahkan ya bahwa walaupun PPKM ini tidak efektif, tidak akan signifikan efektif, tapi daripada tidak ada ya sudah nggak apa-apa dilakukan, tapi perkuat 3T 5M-nya gitu. Saat ini harus dilakukan itu. Ini yang tidak bisa dinegosiasi lagi masalah 3T 5M, dan bukan hanya harus cuma wacana ya, harus benar-benar terrealisasi. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.